Tapi kalau hati yang sehat itu luar biasa, dia bisa menguatkan orang, bisa melalui permasalahan-permasalahan hidup dengan mudah, bisa bersyukur dengan luar biasa gitu. Itu semua karena hati yang hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman yang dengannya kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini, termasuk pencipta diri kita sendiri, dan akhirnya kita punya tujuan dan panduan serta tuntunan hidup. Jadi kita jadi tahu mana yang boleh yang kita kerjakan, mana yang tidak boleh, mana yang bisa kita nikmati, mana yang tidak bisa kita nikmati. Dan sebelumnya kita mengingatkan kembali kalau memang ada hadis Nabi SAW, dalam jasad manusia ada segumpal darah, kalau dia baik maka akan baik seluruh aktivitas orang tersebut, dan juga jasadnya sendiri juga akan baik, sehat, dan kalau dia rusak maka rusaklah semuanya. Kata Nabi SAW, itulah hati manusia. Maka dalam buku ini disebutkan tentang masalah bagaimana ya, menghindari penyebab penyakit-penyakit hati yang berbahaya, yang akhirnya membuat hati itu tidak sehat. Nanti akan kita rincikan masalah itu insyaAllah. Dan sudah kita bahas materi pertamanya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana seseorang hanya yakin tidak ada pencipta, tidak ada pemilik, tidak ada penguasa, tidak ada raja yang sebenarnya di alam semesta ini kecuali Allah. Dengan pondasi dasarnya kalimat la ilaha illallah, tentunya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, sesuai dengan makna hakikinya. Maksudnya benar-benar bukan hanya ucapan lisan, tapi akalnya memikirkan, hatinya merenungi, dan anggota tubuhnya mengaplikasikan ketaatan kepada Sang Pencipta Allah. Nah, kita akan bicara di poin ke-10 ini penyakit-penyakit hati. Ya, jadi hati itu punya penyakit-penyakit. Ulama membagi hati Bapak Ibu sekalian menjadi 3 bagian. Ada hati yang paling sehat, ya. Kemudian ada hati yang sakit, dan ada hati yang mati. 3 hati ini memang dirincikan oleh para ulama, ya. Kalau hati yang sehat ini hati yang diisi semuanya dengan keimanan, ilmu agama, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya harus banyak belajar. Dengan banyak belajar maka akhirnya hati kita itu selalu menjadi lunak, tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bisa menerima takdir Allah, bisa memahami tentang fenomena kehidupan ini. Maka itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Pada hari kiamat nanti harta dan anak-anak itu tidak akan pernah berguna lagi, bisa menolong kita, ya, kecuali dia selamatkan dirinya dulu, kalau lebih amalnya baru bisa membantu. Kecuali kata Allah SWT, orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Nah, hati yang bersih ini ulama menjelaskan tentang masalah hati yang bersih itu. Hati yang berisikan dengan tauhid kepada Allah SWT itu nomor 1 dulu. Selalu saja dalam hatinya cuma ada satu Tuhan. Dia yakin kalau dia sedang sehat, sedang ada nikmat, yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Kalau sedang ada ujian, dia sakit misalnya, atau ada gangguan, dia yakin yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan masalah itu Allah, yang bisa memberikan solusi hanya Allah. Sehingga hatinya penuh dengan ketakwaan kepada Allah SWT, dan dia tauhidkan hatinya. Ya, kayak ini butuh banyak sekali belajar agama dan berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan keimanan dalam hatinya. Maka ini dimaksud dengan hati yang baik, ya, hati yang suci, hati yang bersih. Ya, dan kata ulama dianjurkan agar setiap orang kalau hatinya sudah ada dalam keadaan ini, dia tidak boleh membiarkannya rusak. Rusaknya dengan penyakit-penyakit hati. Contoh iri dan dengki, hasad, ini yang jadi poin bahasan nanti insya Allah. Kemudian ria, ya, penyakit-penyakit hati yang lain itu cukup banyak, ya. Di antaranya itu orang yang suka menanamkan rasa dendam dalam hati, sehingga memicu setiap kali, ya, ada masalah sekecil apapun maka yang akan dilampiaskan adalah emosional, bukan yang didahulukan memaafkan misalnya. Sementara hati yang luluh itu, hati yang baik adalah hati selain mentauhidkan Allah, bertakwa kepada Allah SWT, hati yang penuh dengan amalan-amalan baik dalam hati. Amalan hati itu ikhlas,
takwa kepada Allah, kemudian memaafkan orang lain, ridho dengan takdir Allah, itu yang harus didahulukan. Jadi kalau orang isi hatinya dengan hal-hal yang baik, maka hatinya akan menjadi hati yang sehat sebagaimana Allah SWT sebutkan tadi. Kemudian ada hati yang sebaliknya, hati yang mati. Hati yang mati ini, teman-teman sekalian, jauh sekali dari Allah SWT. Tidak pernah ada zikrullah di situ, tidak pernah ada mentauhidkan Allah, tidak ada amalan-amalan hati, ikhlas, takwa kepada Allah, gitu kan. Tidak ada sama sekali. Hati yang seperti ini, kata ulama, gampang sekali. Ntar Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, gampang sekali jauh dari agama, gampang sekali putus asa. Kita mungkin lihat ya, berapa orang atau banyak contoh-contoh orang yang tidak ada, hatinya mati, tidak ada keimanan dalam hatinya, walaupun jasadnya sempurna, orangnya tampan, cantik, kaya, ujungnya bunuh diri misalnya. Ya. Ujungnya itu malah berbuat hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan dia. Dan gampang sekali, sedikit ujian datang dia tidak bisa melewati ujian tersebut. Ini hatinya mati. Kenapa teman-teman kita di Palestina masih bisa melalui kehidupan padahal sudah seperti ini? Itu karena hatinya hidup mereka. Tapi kalau hati yang sehat itu luar biasa, dia bisa menguatkan orang, bisa melalui permasalahan-permasalahan hidup dengan mudah, bisa bersyukur dengan luar biasa gitu. Itu semua karena hati yang hidup. Berapa banyak orang teman-teman sekalian hanya dengan mendapatkan air dingin saja dia bisa meneteskan air mata karena lunak hatinya sehat. Tahu kalau ini nikmat besar. Apalagi kalau sudah nikmat-nikmat yang besar, dia bisa biologis yang halal, dia punya anak-anak, dia punya pekerjaan namanya harum. Oh, ini luar biasa ya. Nikmat yang luar biasa yang harusnya bisa kita tahu. Nah, kalau hati yang mati lawannya semua. Tidak ada rasa syukur, tidak ada isinya keimanan. Ya, banyak kasus orang bunuh diri, banyak kasus orang walaupun sudah kaya raya masih mencuri, walaupun ini dan itu, tidak ada rasa syukurnya kepada Allah SWT. Semuanya serba kurang. Kemudian yang ketiga kata ulama adalah hati yang sakit. Hati yang sakit ini hati yang ada bibit keimanan, tetapi dia campurkan dengan penyakit-penyakit hati. Nah, kalau orang seperti ini harus segera dia taubat kepada Allah SWT dan dia bersihkan hatinya dengan banyak beribadah kepada Allah SWT sehingga keimanan memenuhi hatinya dan akhirnya mengeluarkan semua penyakit-penyakit hati tersebut. Jadi misalnya dia sholat, iya, dia puasa, iya, dia kerjakan ketaatan, tapi sisi lain dia masih iri pada orang, dia masih suka dendam sama orang, dia masih suka mencari-cari kesalahan orang lain, masih berat untuk memaafkan dan seterusnya. Ini semua adalah hati-hati yang harusnya diobati tentunya. Hati-hati yang harus diobati. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk ke poin bahasan kita tentang masalah hasad. Salah satu penyakit hati ini adalah hasad, iri ya. Nah, ini yang akan membuat dada itu sempit. Maksudnya adalah hasad itu tidak bisa melihat satu kelebihan pada orang kecuali dia cemburu. Kenapa orang ini begitu? Kenapa dia tampan, kenapa dia cantik, kenapa dia pintar, kenapa dia kaya, kenapa ini, kenapa itu, kenapa dia nikah sama itu, kenapa dia punya anak sekian orang, kenapa anaknya bisa lulus, kenapa. Semuanya pertanyaan kenapanya adalah iri melihat keadaan orang. Dan ini penyakit hati yang luar biasa ya. Ini dalam Islam dilarang. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, yang ini diangkat oleh Imam Madzhabi rahimahullah, dimasukkan dalam hal kategori dosa besar. Ya, hati-hati kalian dengan hasad, iri yang seperti ini karena dia akan memakan pahala kalian. Amal soleh kalian sebagaimana api membakar kayu bakar. Jadi pelan-pelan akan hilang. Kenapa hilang? Karena kalau kita hasad pada orang, kita berharap nikmat itu hilang dari dia. Maka dengan itu secara otomatis kita sudah mempersiapkan amal kita untuk dibayar kepada dia. Berapa banyak orang yang akhirnya tidak bisa tenang hidupnya karena semuanya penuh dengan iri dan dengki ya. Nah, ini yang dilarang oleh ulama. Menurut jumhur ulama bahwasanya hasad yang haram ini itu adalah iri yang diikuti dengan berharap hilangnya nikmat dari orang lain. Nikmat ini bisa berupa harta, kedudukan, ilmu, kelebihan fisik, keturunan atau apa saja di sekitarnya. Dan ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam buku beliau Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah ya, ini di halaman 368. Dan jumhur ulama juga menukil atau mengungkapkan tentang masalah hasad itu seperti apa. Di antaranya ada salah satu ulama yang bernama Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah, beliau mengatakan al-hasadu huwa tamanna zawal an-ni'ami an sahibiha. Hasad itu yang dilarang adalah karena seseorang menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain.
Dia selalu merasa cemburu kenapa orang itu diberikan, kenapa saya tidak diberikan, kenapa dia menikah sama orang itu, kenapa bukan sama saya, kenapa orang itu punya anak sekian, kenapa saya tidak, kenapa orang itu punya jabatan itu, kenapa saya tidak, dan seterusnya. Dan dia berharap nikmat itu hilang dari dia. Jadi misalnya kalau orang itu sakit kah, dipecat di jabatannya kah, dia gembira sekali. Nah seperti itulah. Nah ini yang dimaksudkan dengan penyakit hati yang berbahaya sekali, karena pasti dia akan menyempitkan dada di saat orang itu tidak hilang nikmat darinya. Misalnya orang itu tetap malah ketampanannya, kecantikannya tetap terjaga, hartanya tetap terjaga, jabatannya, maka dia akan terus dongkol ya hatinya, karena memang tidak bisa menerima kejadian tersebut. Kemudian Ibnu Taimiyah juga mengatakan al-hasadu huwal bughdu wal qarahatu lima yarahu min husni halil mahsud. Hasad adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang dihasadi. Ya. Itu kurang lebih gambaran ulama tentang definisi hasad itu sendiri. Dan larangan hasad cukup banyak. Dari dalilnya berhubungan dengan masalah ini tidak dibolehkan. Di antaranya hadis ya, yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2564 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, la tahasadu. Larangan pertama, jangan saling hasad atau iri dan dengki. Wala tanajashu, dan jangan saling menyakiti dalam transaksi jual beli. Cocok beli, nggak cocok ya sudah, nggak usah dijatuhkan atau jelek-jelekan. Wala tabaghadu, dan jangan juga kalian saling benci. Wala tadabaru, jangan kalian saling mendiamkan atau memusuhi, musuh-musuhan ya. Ya tidak saling ngobrol, tidak saling tegur-teguran. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, dan jangan juga seseorang dari kalian bertransaksi atau jual beli di atas transaksi saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah semua hamba-hamba Allah bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudaranya muslim yang lain. La yadhlimuhu, tidak boleh dia menzaliminya. Wala yakhdhuluhu, dan tidak boleh dia menelantarkannya, membiarkannya dalam kondisi ya tidak dipenuhi kebutuhan padahal kita mampu ya. Wala yakdzibuhu, dia tidak boleh berdusta atau membohonginya. Wala yahkiruhu, tidak boleh dia menghinanya. At-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi sallallahu alaihi wasallam 3 marrat. Lalu beliau mengatakan ketakwaan itu ada di sini. Untuk menerima perintah yang saya sampaikan ini, pesan yang saya sampaikan ini dari Allah, kata Nabi SAW, ada harus diikuti dengan ketakwaan, dan itu ada di sini. Beliau memberikan isyarat di hatinya atau di jantungnya. Bihasbi imri'in minasyarr an yahkira akhahu muslim. Sungguh kata Nabi SAW, cukuplah satu dosa yang sangat berbahaya bagi seseorang kalau dia menghinakan dan menjatuhkan saudaranya muslim. Qul muslimin ala muslimin haram, semua muslim terhadap muslim yang lainnya hukumnya haram. Damuhu, darahnya enggak boleh tumpahkan. Wa maluhu, dan hartanya. Wa irduhu, dan juga kehormatannya. Hadis yang mulia ini teman-teman sekalian, itu luar biasa. Bagaimana banyak sekali pelajaran bisa kita ambil. Tapi yang uniknya, Nabi SAW memulai dengan kata-kata la tahasadu, jangan kalian saling iri satu sama yang lain ya. Bahkan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa ta'ala menitikberatkan tidak boleh laki-laki sama perempuan saling iri. Karena memang masing-masing sudah Allah berikan tugas dan memang ciptaan fisik yang berbeda. Gitu. Sudah masing-masing jalankan tugas dengan baik. Gak boleh laki-laki iri, kenapa perempuan bisa hamil, saya gak bisa. Kenapa dia bisa melahirkan, gak bisa. Akhirnya kan dia operasi kelamin lah segala macam. Ya. Karena dia tidak bisa menerima itu. Atau laki-laki yang maka jadi seperti perempuan. Maka dalam hadis Allah Subhanahu wa taala melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki misalnya. Dan Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an ya, tentang masalah tidak boleh. Lirrijali nasibun mimma iktasabu wal nisa'i nasibun mimma iktasaban was'alullah min fadli. Laki-laki sudah Allah tentukan cita-cita fisiknya, tugas-tugasnya, dan perempuan juga begitu. Dan tidak boleh saling ya, cemburu satu sama lain. Kata Allah, wala tatamannu ma faddalallahu ba'dakum ala ba'd, jangan kalian saling cemburu satu sama lain, laki-laki perempuan. Lirrijali nasibun mimma iktasabu, laki-laki memiliki apa yang sudah Allah tentukan dan berikan kepada mereka. Walin nisa'i nasibun mimma iktasaban, dan perempuan juga memiliki apa yang sudah Allah tentukan bagi mereka. Haid, melahirkan, menyusui dan segala macam, itu kan tidak boleh disamakan, tidak bisa. Wassallallahu min fadlan, mintalah kepada Allah karunia-Nya. Mintalah kepada Allah karunia-Nya. Jadi tidak mungkin bisa disamakan. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim yang keluar mencari nafkah tulus untuk keluarganya kecuali di jalan Allah.
Pernah ada sahabat mikul barang sangat berat dan sambil keringatan. Akhirnya ada beberapa sahabat yang lewat bersama Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, andai saja orang seperti ini dihitung di jalan Allah, kesian banget gitu, keringatan, dia mikul barang berat. Kata Nabi SAW, siapa yang keluar mencari nafkah buat kedua orang tuanya, maka dia di jalan Allah. Siapa yang keluar untuk membiayai keluarganya, istri dan anaknya, di jalan Allah. Siapa yang keluar untuk membiayai dirinya sendiri, dia juga di jalan Allah. Dan siapa yang keluar justru untuk ria, untuk berbangga-bangga, malah dipakai pendapatannya untuk maksiat, itu adalah di jalan syaitan. Jadi memang ini jalan Allah SWT. Perempuan tidak punya kewajiban cari nafkah. Boleh bekerja boleh, selama tidak haram. Tapi bukan tugas dia. Suami yang wajib memberikan nafkah. Kemudian kalian juga berjihad. Perempuan tidak ada kewajiban jihad. Dari semua peperangan Nabi SAW, kalaupun ada perempuan ikut maksimal 20 orang setiap kali perjalanan Nabi SAW. Hanya untuk membantu mungkin masak, ngobatin orang luka, dan tapi tidak ada kewajiban perang. Laki-laki perang. Ini jihad pahalanya luar biasa. Gitu kan. Maka yang terjadi adalah mereka perempuannya mengatakan, pertanyaan saya Rasulullah, sementara kami perempuan mengurus rumah kalian, mengurus anak-anak kalian, mengurus rumah kalian, dan menjadi tempat syahwat kalian. Ini perempuan bilang begitu, tempat pelampiasan biologis. Apakah pahala kami dengan kalian sama? Itu pertanyaannya. Jadi sudah beda semua profesi ini, lalu apa pahala kami sama kalian sama? Kata Nabi SAW, para sahabat, kalian dengar pertanyaan wanita ini? Mereka mengatakan iya. Kata Nabi SAW kepada wanita, pulanglah, sampaikan kepada semua wanita yang kau temui kalau pahala kalian sama. Jadi mengurus rumah, mengurus anak itu bukan main-main, sama dengan pahala laki-laki di luar rumah. Ya Allah SWT berikan. Jadi tidak perlu ada hasad, karena semua sama aja, tinggal tergantung kewajibannya, gitu. Tergantung dia jalankan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Nah itu orang tetangga bantal kita tidak boleh saling hasad. Bagaimana dengan orang yang di luar daripada itu? Orang terdekat aja nggak boleh. Ya. Termasuk kepada saudara-saudara sendiri. Bagaimana Allah SWT gambarkan dalam surah Yusuf tentang cemburunya saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf AS, karena mereka cemburunya luar biasa, ya iri, sampai akhirnya yang mereka lakukan apa? Mereka membuang Nabi Yusuf ke dalam sebuah sumur, dalam kisah masyhur, gitu kan? Dan akhirnya membuat Nabi Yusuf alaihissalam sampai dipungut oleh satu kafilah safar, ya, yang sedang yang kafilah dagang sedang lewat, kemudian dibawalah ke Mesir. Intinya Allah muliakan memang, tetapi dijauhkan dari ayahnya, sampai ayahnya Nabi Yakub buta matanya karena sedihnya selalu menangis mengingat Nabi Yusuf alaihissalam. Nanti ujungnya juga Allah pertemukan tentunya. Tapi di sini kita lihat bagaimana saudara sama saudara, dan Allah salahkan perbuatan saudara-saudaranya Nabi Yusuf, ya. Walaupun terakhir di akhir surahnya bagaimana mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Tetapi itu terjadi dan itu dilarang, tidak dibolehkan. Begitu juga dengan siapa saja, umumnya kaum muslimin di luar sana tidak boleh kita merasa iri. Lalu apa yang saya lakukan, Ustaz? Kalau seandainya ada sesuatu yang ada pada orang, tapi saya berharap juga saya punya. Itu kan sangat sensitif masalah hasadnya di situ, ya. Maka ulama mengatakan ada namanya ghibthah. Ghibthah itu sama kita melihat satu kelebihan pada orang dan kita berharap Allah berikan kepada kita, tapi syaratnya tidak berharap hilang dari orang itu. Misal contoh, dan ini tidak bentrok dengan sunnatullah. Sunnatullah itu apa? Misalnya Prof Huda Masya Allah tampan, saya berharap ya Allah minta wajah seperti beliau, kan? Tidak mungkin sunnatullah, nggak bisa kan gitu. Tetapi yang bisa adalah yang tidak bentrok dengan sunnatullah, seperti harta, ya, kepintaran, gitu kan. Begitu keturunan yang mungkin lebih, ya, dan itu yang kira-kira tidak bentrok dengan sunnah, yang bisa kita dapatkan. Nah itu bisa ghibthah namanya. Ghibthah itu kita berharap agar diberikan juga kepada kita seperti orang itu, tapi ingat syaratnya tidak berharap hilang dari orang itu. Itu ghibthah. Itu yang sesuai dengan hadis Nabi SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Rajulun ata'allahu Qur'ana fa yutlu ana al-lail wa ala an-nahar. Seseorang yang Allah berikan Al-Qur'an lalu dia sibuk membaca di siang dan malam hari. Ya. Wa rajulun ata'allahu malan fa huwa yunfiqu. Ya. Dan orang yang diberikan ana al-lail wa ana an-nahar, dia diberikan harta dan dia sibuk sedekahkan di siang dan di malam hari. Nah ini dua orang, kama qala Nabi SAW, dua orang ini yang boleh kita merasa iri. Oh ternyata orang ini kaya raya tapi sibuk infak. Mungkin kita kaya tapi nggak berinfak, gitu kan? Atau kita belum punya harta tapi kita ingin seperti dia. Atau ada orang pintar sekali, dia mengajar sana sini, banyak prestasinya, buku-buku dia bestseller, apalah segala macam. Kita berharap bisa seperti dia.
maka itu semua tidak bentrok dengan sunnatullah dan tidak berharap hilang dari orang tersebut. Nah, orang hasad itu beda. Kalau tetangganya beli AC dia kedinginan, nah itu hasad. Tetangganya beli mobil dia dongkol, kenapa beli mobil baru? Begitu tetangganya mundur tabrak pagar, syukurin itu. Nah, karena memang dia tidak suka itu kan. Tapi kalau orang yang gibta beda. Orang itu baru beli rumah baru, oh masya Allah, berkahi dia ya Allah, dan berikan saya lebih baik dari dia atau sama dengan itu, boleh, itu gak masalah. Kalau ada misalnya ada orang kaya nih, ada orang sukses, kita bilang doakan supaya dia lebih sukses. Mungkin kita akan bertanya, untuk apa? Sudah sukses. Sebenarnya doa yang kita panjatkan, semoga Allah berkahi dia ya Allah, semoga apalah langgengkan hubungan rumah tangganya, semoga itu sebenarnya kita sedang doakan diri kita sendiri. Dan kita akan mendapatkan sesuai dengan doa kita. Tapi kalau sebaliknya kita mengatakan, ya Allah hilangkan nikmat itu dari dia, sebenarnya malaikat juga mengatakan, kau akan dapat yang sama. Doa kita kepada Allah untuk orang itu belum tentu diterima, tapi doa malaikat untuk kita diterima sama Allah SWT. Nah, ini kita harus memahami baik-baik tentang masalah hasad itu. Jadi tidak dibolehkan sama sekali. Ya, kita harus hati-hati sekali. Ya. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan tentang masalah wala tanajashu. Dan jangan kalian saling menyakiti dalam transaksi jual beli. Ini juga sama nih, penyakit hati kan. Ada orang nih contohnya yang di poin ini, dia mau beli satu produk, dia sudah suka produk itu sebenarnya, dan dia tahu sebenarnya kalau dia beli, ya, itu udah cukup. Nanti kalau dia seorang pedagang, dia beli harga 100.000 rupiah. Dia udah tahu sebenarnya orang ini pun mungkin sudah ada keuntungan, tapi dia tahu dia bisa jual 200.000, dia bisa jual 500.000. Tapi karena hatinya nggak bersih, dia berharap memeras orang itu sampai pokoknya maksimal. Kalau perlu untungnya sekecil mungkin, dan dia akan ambil keuntungan sebesar mungkin. Ini tidak ada dalam orang yang hatinya bersih gitu. Udah kita beli produk, kita merasa cocok, kita tahu kita bisa ambil keuntungan, udah berikan saja, kasih saja. Biarkan Allah yubariklah, Allah berkahi dia. Kenapa kita harus iri orang ini akan dapat keuntungan berapa? Apalagi sampai telusuri berapa dia dapat keuntungan. Dia harusnya tidak boleh begitu dan begitu. Untuk apa? Biarkan saja. Allah sudah tentukan rezeki kan gitu. Kita tinggal mengatur, dan kita punya hak untuk negosiasi, tapi yang masuk akal. Nah, itu yang dimaksud di sini, jangan tanajashu. Kemudian yang ketiga, wala tabaghadu, jangan saling benci. Dilarang oleh Nabi SAW. Bagaimana kalau orang sudah terlanjur berbuat keburukan kepada kita? Ingat, bab benci ini Bapak Ibu sekalian hanya dibolehkan kalau perbuatan orang salah dalam pandangan agama dan yang sedang kita benci perbuatannya, bukan fisiknya. Jangan pernah benci fisik seseorang. Yang kita benci itu adalah perbuatannya. Misalnya ada orang menggibah kita, memfitnah kita misalnya, mengambil barang kita, yang sedang kita benci perbuatannya. Jangan fisiknya, karena dia bisa saja taubat seketika, atau satu waktu dia taubat. Contoh misalnya, dia taubat nasuha, kemudian dia minta maaf sama kita. Tetapi kalau hati kita sudah terlanjur kotor, tidak baik, kita susah memaafkan dia. Karena yang kita benci fisiknya orang. Jangan gitu. Itu mulai dari pasangan hidup kita, misalnya mungkin pernah berbuat salah. Kalau kita membenci perbuatannya, sebagaimana agama mengajarkan kita untuk membenci perbuatan yang dipandang salah dalam agama. Ya, dia pernah berzina, selingkuh, dia pernah berbohong, apa saja. Kemudian kita tahu ini perbuatan haram dalam agama, kita bilang ini nggak boleh, haram dalam agama. Terus dia taubat nasuha, dia berubah, dia menjadi orang soleh atau solehah. Selesai urusannya, kita bisa menerimanya karena hati kita bersih. Yang jadi masalah kalau hatinya itu memang diisi dengan hal yang tidak baik, sehingga akhirnya dia susah menerima ini semua. Ya. Tapi luar biasa, bagaimana kita ambil pelajaran teman-teman, kita tidak melihat fisik orang, tapi kita sedang melihat perbuatan salahnya. Kalau ini kita lakukan, hati kita bisa bersih. Ya. Tapi kapan kita benci fisiknya, ini menjadi masalah. Ya. Dan kita sulit sekali memaafkan orang. Kenapa banyak orang susah memaafkan orang? Karena dia benci fisiknya. Ya. Ini saya kasih contoh yang lain supaya mudah difahami. Kita kasih contoh di makanan misalnya. Ya. Kalau teman-teman satu waktu makan ikan, amis ikannya. Yang kita benci apanya? Ikan atau amisnya? Nah, banyak orang tidak, ikannya yang dia benci, sehingga dia tidak mau makan ikan. Dia pikir semua ikan amis. Benar gak? Sekarang antum makan jeruk, jeruknya asam. Yang kita tidak suka apanya? Nah, banyak orang tidak begitu, dia benci jeruknya. Ya. Jadi yang dia benci fisiknya, ini yang salah, sehingga akhirnya membuat dia tidak mau sama sekali makan lagi itu, tidak mau lagi, tidak mau. Ada orang begitu. Pernikahan, rusak pernikahannya. Yang dia benci, ya pernikahannya keliru. Yang masalah kan ada permasalahan dengan sifatnya pasangan dia. Belum tentu semua orang sama. Saya berapa kali nasihatin orang begitu,
dia berumah sudah janda atau duda, datang konsultasi dengan keluarga mereka, kemudian minta saran ini soalnya tidak mau menikah lagi. Ada yang sampai 10 tahun, ada yang sampai sekian lama. Kenapa? Trauma dengan yang itu. Trauma dengan masalah ya perbuatan pasangannya dulu, tapi dia tidak boleh membenci pernikahannya, itu nggak ada urusannya sama pernikahannya. Bisa saja dia dapat orang yang lebih baik gitu. Ya, istri saya kebetulan waktu itu kami masih di Makassar, punya sahabat dekat. Qadarullah terjadi yang tidak baik antara rumah tangga dia sama istrinya gitu. Ya, mereka juga waktu itu masih agak jauh dari agama, tapi intinya perempuan ini teman dekat istri saya. Terjadi cerai sama suaminya, intinya perempuan itu terpengaruh dengan laki-laki lain sampai akhirnya dia nikah sama laki-laki lain, ditinggalkan suaminya, merasa terpukul segala macam gitu ya. Mungkin setelah kejadian itu sekitar 6-7 tahun, seingat saya kalau saya tidak salah, ada tablik akbar di Makassar. Saya sudah pindah ke Jakarta, tablik akbar di Makassar di masjid yang besar waktu itu ya, Masjid An-Markas. Alhamdulillah waktu itu selesai tablik akbar, lalu ada satu orang dari jauh manggil saya, Assalamualaikum Ustaz. Saya pikir jemaah umumnya salaman. Terus dia bilang, antum lupa sama saya. Ingat-ingat siapa orang ini, karena berubah. Dia sudah jenggotan, dia pakai baju koko, dulunya tidak seperti itu. Kemudian dia bilang, saya si Fulan disebut namanya. Oh ya, Masya Allah, saya tahu masalah rumah tangganya dia. Ini gimana caranya nih, jangan sampai dia tersinggung. Ya. Terus saya cuma bicara secara umum. Tapi dia sendiri bilang, Alhamdulillah Ustaz, saya sudah berumah tangga lagi. Oh Masya Allah. Bahkan sekarang saya sudah punya 2 atau 3 anak gitu. Terus gimana Masya Allah, bagaimana ceritanya? Oh dia bilang Alhamdulillah, mungkin dengan hikmah Allah dulu saya justru cerai dengan pasangan saya karena dulu tidak punya anak memang mereka ya. Dan dengan perbuatan yang dilakukan istilahnya hanya Allah pisahkan, dan Alhamdulillah Allah kasih sekarang saya muslim yang baik, dan saya sekarang punya rumah tangga bahagia. Nah karena dia tidak benci, dia tidak trauma dengan pernikahannya, dia cuma trauma dengan perbuatan istrinya, dia bisa menikah lagi contohnya. Dan sekian banyak hal yang kita bisa tarik dalam masalah ini. Nah itu sedikit rincian lebih dalam Bapak Ibu sekalian tentang masalah wala tadabaru, jangan wala tagabaru, jangan saling membenci. Kemudian wala tadabaru, Nabi SAW mengatakan jangan kalian saling mendiamkan. Dalam sebuah riwayat lain tidak boleh seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ya, musuh-musuhan lah ya. Ini tidak boleh. Saran saya, ini cuma saran saja. Kalau Bapak Ibu ingin tenang hidupnya, ingin bahagia, ada permasalahan apapun, jangan diinapkan. Selesaikan pada saat itu. Suami istri kah, sama siapapun, clearkan langsung. Duduk. Masalahnya apa? Ini. Yang salah. Minta maaf, yang benar memaafkan. Buka lembaran baru. Memang begitu kehidupan kita teman-teman sekalian. Gak ada orang ideal sekali semuanya tidak ada salahnya sama sekali. Itu gak mungkin. Kan gitu. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan orang kalau mau langgeng dalam bersahabat, maka dia harus bersabar dengan kekurangan dan kesalahan sahabatnya. Yang penting orang itu tidak ngotot dengan kesalahannya, dia mau berubah. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ini yang dimaksudkan. Terutama dalam masalah, saya kadang-kadang kalau mecahin masalah-masalah rumah tangga teman-teman, dengan izin Allah SWT, bukan dari saya tapi Allah mudahkan saja, selalu saya ingatkan masalah itu. Syaitan ini selalu membuat masalah-masalah kecil dalam rumah tangga sudah cukup membuat mereka tidak interaksi biologis berapa hari, mereka saling mencari kesalahan berhari-hari. Makin lama kita perbaikin, makin banyak permasalahan yang dilahirkan. Kenapa enggak duduk aja, selesaikan hari itu, pegang tangan pasangan, duduk baik-baik, kita pecahin masalah. Masalahnya apa? A, B, C. Oke, siapa yang benar? Nanti akan ketahuan tuh, pasti nggak mungkin dua-duanya benar, pasti ada benar, ada salah. Oke, yang salah minta maaf, yang benar memaafkan, buka lembaran baru dan selesai. Semua isi WA yang lalu-lalu bertengkar hapus, nggak usah dibaca lagi. Sudah baik-baik 6 bulan berjalan, kemudian tersinggung masalah itu. Kamu pernah buat itu? Kapan? Ini buktinya. Nggak usah dibawa-bawa. Selesai. Buka lembaran baru berarti seperti kita hidup baru. Memang harus begitu. Dalam kehidupan kita harus begitu. Dalam rumah tangga, dalam berteman, nah, dalam berbisnis memang sudah begitu. Selama orang itu mau memperbaikinya, sudah, kita tidak perlu saling mendiamkan, ya, kita harus berlapang dada. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah membiayai Marthad, ya, salah satu sepupunya. Kemudian ini termasuk menyebarkan fitnah bohong tentang zinanya Aisyah sama Safwan. Padahal sebenarnya tidak. Ini sepupunya. Abu Bakar membiayai hidupnya orang ini. Lalu kemudian dia gosipin berita itu. Termasuk dia dicambuk 80 dera di masa Nabi SAW. Ya, ada 3 orang yang didera pada saat itu, Hasan bin Thabit, kemudian Marthad bin Marthad ini, atau ada nama lainnya ya julukan atau nama lainnya, ada nama-nama lain yang disebutkan oleh ulama. Kemudian ada satu lagi, Hamna binti Jahash. Ini ipar Nabi SAW sendiri, saudaranya Zainab binti Jahash.
Itu akhirnya dicambuk ya si sepupu Abu Bakar ini. Abu Bakar bersumpah sama Allah, kamu yang selama ini saya bantu, kok masa buat begini gitu? Demi Allah saya tidak akan bantu kamu lagi. Itu normal manusiawi kan? Kita bantu tapi dia malah yang menyebarkan gosip yang tidak benar tentang anak kita itu. Tapi Allah SWT turunkan dalam surah An-Nur ya. Janganlah orang yang telah diberikan kelebihan harta, kedudukan. Abu Bakar maksudnya turun kepada Abu Bakar. Dia tidak mau membantu para kerabatnya, orang-orang yang berperang di jalan Allah dan seterusnya gitu kan. Maka Allah menutup sambil mengatakan, "Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum?" Apakah kalian tidak ingin dengan memaafkan dan membuka peluang lagi kesempatan bagi orang lain untuk memperbaiki kesalahannya, Allah memaafkan dosa kalian? Itu dalam surah An-Nur Allah sebutkan. Maka Abu Bakar langsung mengatakan dalam riwayat-riwayat yang sahih, "Ya Tuhanku, aku ingin Engkau memaafkanku." Lalu dia bayar kafarah sumpahnya, lalu dia kembali membiayai hidupnya sepupunya tadi ya. Tapi di sini tentu sepupunya dalam kondisi bertobat, mengakui kesalahannya ya. Maka di sini yang berarti yang dia benci bukan fisik, tapi dia benci perbuatan yang dilakukan tadi. Selama orang tinggalkan selesai. Kemudian wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, dan janganlah kalian transaksi di atas transaksi ya saudaranya. Jadi kalau termasuk kalau sudah mulai negosiasi. Contoh kita masuk ke, ada si A masuk ke satu toko baju, dia ambil baju itu dari hanger, dia lagi mau lihat. Nggak boleh teman-teman datang, oh ini bagus, ini buat saya aja. Selama dia masih pegang nggak boleh. Walaupun belum terjadi jual beli. Kalau dia sudah batalin, ya dia batalin, dia taruh, memang dia sudah tidak ingin. Kita tahu orang ini mungkin masih ragu, dia masih mau pilih yang lain, baru kita bilang, ya ini sudah selesai, ya baru kita ambil. Gitu, ya. Itu begitu saja tidak boleh. Apalagi kalau orang sudah bayar DP, orang sudah transaksi, baru kita batalin dengan cara kita memberikan harga yang lebih mahal. Ini semua hukumnya haram. Transaksi itu jadi hilang keberkahannya. Kemudian kata Nabi SAW, wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang semuanya bersaudara. Ya, kalau bersaudara berarti saling mendahulukan satu sama yang lain. Ingat kemarin kita singgung hadis Nabi SAW ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Nabi SAW mengatakan waktu lihat orang balik kiri kanan seperti orang butuh, kemudian Nabi bilang, siapa yang punya kelebihan tunggangan bagi pada yang tidak punya, siapa yang punya kelebihan bekal berikan kepada yang tidak punya. Sampai kata Abu Sa'id, Nabi SAW sebutkan berbagai macam jenis harta sampai kami mengira tidak ada lagi kelebihan muslim dan muslim lain dari harta saudaranya. Seperti satu mobil itu punya kita semua sama-sama, rumah punya kita sama-sama, seperti gitu. Karena Nabi SAW suruh berbagi. Dan Abu Sa'id mengatakan berupa hadis kemarin kita singgung gitu ya, saya memiliki 1 ekor unta saja dan saya coba menampung 2 sampai 3 orang, dan akhirnya saya membagi rata waktu penggunaan unta tersebut antara saya dengan saudara-saudara saya tersebut. Jadi memang luar biasa bagaimana Islam datang membangun ukhuwah ini ya. Kisah yang masyhur yang kita tidak asing lagi tentang Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Ubadah memiliki setengah harta kebun kurma di Madinah, dia punya 2 orang istri. Ini bayangkan teman-teman, saya kadang-kadang kalau mau menyampaikan berulang-ulang kisah ini, saya bayangkan kalau saya di posisinya Sa'ad, begitu luar biasa susahnya ini. Sampai dia mengatakan, hai Abdurrahman, sebagai bentuk cinta saya kepadamu karena Allah, saya akan memperlihatkan, saya memiliki setengah kebun kurma di Madinah, punya saya akan bagi. Ya, anggap kalau kita di Jakarta punya perusahaan-perusahaan, semua ada ribuan perusahaan, setengahnya 500, misalnya 1000 perusahaan, 500 punya kita, bagi 250 perusahaan punya kamu langsung. Ini orang baru ketemu hari itu, baru disaudarakan dalam Islam, langsung dia mau berbagi. Tidak cukup sampai di situ. Saya punya 2 orang istri, lihat salah satunya, yang mana kau cocok, bukan yang tua, yang mana kamu cocok, saya bilang, saya ceraikan, habis iddah kau bisa nikahi. Itu pembangunan ukhuwahnya itu bagaimana itu? Tetangga bantalnya pun dia mau serahkan untuk saudaranya, tapi dengan cara yang syariah yang benar. Dia minta keridhoannya, dia ceraikan, kalau cocok nanti dinikahi oleh saudara yang muslim. Tapi hati yang bersih dibalas dengan hati yang bersih. Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya tidak perlu, semoga Allah berkahi hartamu. Udah, biarin aja, itu hartamu punya kamu. Saya tidak akan minta 1% pun. Istrimu juga, semoga Allah berkahi keluargamu, jangan diceraikan. Lalu Abdurrahman minta ditunjukin pasar, dia bekerja dengan melihat di pasar itu mana toko yang paling besar dan apa yang paling biasa mereka jual. Karena mayoritasnya dulu mereka kerja kebun kurma, maka di dia cari peralatan perkebunan yang paling besar. Lalu dia bilang, saya mau haji dari Mekah, bisa nggak saya beli jatuh tempo, saya beli sekarang, besok saya bayar. Maka karena dia setuju, maka Abdurrahman pun jual di pasar itu dengan bawa tanpa modal kecuali barang orang yang dititipkan atau dia beli jatuh tempo, laku besok terus begitu sampai dia jadi kaya. Sekitar beberapa waktu setelah itu dia datang ke masjid Nabi SAW pakai baju baru,
dan kelihatan seperti pengantin. Orang pengantin itu berubah penampilannya segala macam. Kata Nabi SAW sambil senyum, ada apa wahai Abdurrahman? Seperti ada perubahan. Dia mengatakan, Rasulullah, saya sudah menikah sama seorang wanita Ansar. Kata Nabi SAW, apa yang kau jadikan sebagai maharmu? Dia bilang, emas seperti biji kurma. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau gitu iklankan walaupun dengan seekor domba saja. Tapi di sini kita bisa lihat bagaimana jenis-jenis hati yang luar biasa dan persaudaraan yang dijalin dalam Islam. Kemudian kata Nabi SAW, al-muslim akhul muslim, muslim dan saudara muslim yang lain, la yadhlimuhu, tidak boleh dia menzaliminya. Zalim ini berarti tidak memberikan hak atau mengambil yang bukan hak kita. Tidak boleh sama sekali. Kemudian wala yakhzuluhu, tidak boleh dia menelantarkannya, membiarkan dia dalam kondisi dia sakit, dia butuh. Sudahlah itu urusan dia, enggak bisa begitu. Walaupun kita tidak kenal. Ya, makanya sebagian orientalis, orang-orang non-muslim yang belajar Islam, pusatnya di Kanada, mereka punya kampus sendiri. Dan itu banyak melahirkan di tengah-tengah umat Islam orang-orang liberal, ya, yang memang pemahamannya kita sudah tahu di negeri kita pun ada. Semoga Allah kasih hidayah semuanya, ya boleh, semuanya toleransi, semuanya segala macam, tidak ada batasan mana yang boleh, mana yang tidak boleh dalam agama Islam. Nah, mereka itu ada di antara tokoh-tokohnya yang mengatakan yang sangat luar biasa dari Islam setelah mereka pelajari, ya, itu adalah mereka akan langsung saling mengakui bersaudara walaupun baru ketemu, hanya mengatakan nama anda siapa, agamanya apa. Begitu dia bilang muslim, selesai. Seperti sudah terangkat semua batas di antara mereka. Langsung ngobrol masalah Al-Quran, masalah hadis, masalah halal haram, bisa saling bersedekah, saling bantu. Itu tidak terjadi pada komunitas lain. Jadi memang sudah seperti itu orang muslim, dia tidak akan telantarkan saudaranya. Wala yakdzibuhu, tidak boleh dia mendustakannya. Ya, apa yang disampaikan kita iakan kecuali betul dia terbukti dusta. Ya. Kemudian juga wala yahkiruhu, tidak boleh dia menghinanya. Ya, sama dengan cara apapun, misalnya menghina secara fisik, mencibirnya, ya, mempraktek baik dengan lisan ataupun dengan praktek tubuh, ya. Kalau teman-teman pernah, tentu saya yakin kita hafal semua surah Al-Humazah, ya. Allah SWT berfirman di ayat pertamanya, wailun likulli humazatin lumazah. Kecelakaan, kebinasaan, kehancuran, siksa di lembah neraka, itu namanya wail. Kalau Bapak Ibu baca wail seperti wailun lil mutaffifin, ya, wailun likulli humazatin lumazah, ini wail dalam bahasa Arab bisa berarti kecelakaan, kehinaan, siksaan di lembah di api neraka, gitu kan. Ini semua maknanya sama. Untuk semua lumazah dan humazah, dua kelompok. Siapa mereka? Lumazah itu yang menyebutkan aib orang lain dengan lisannya, itu lumazah. Yang humazah bedanya cuma pertama lam, yang kedua ha, ya. Lumazah sama humazah, ya. Wailun likulli humazatin lumazah. Humazah yang pertama yang menceritakan aib orang dengan lisannya, dan lumazah pakai lam itu yang mencontohkan aib orang lain dengan fisiknya. Jadi temannya cadel dicontohin, temannya pincang dicontohin. Nah, itu semua tidak boleh sama sekali. Itu namanya ihtikar, merendahkan, tidak boleh. Nah, Nabi SAW mengatakan, kalau seseorang dari kalian melihat apa yang tidak ada pada dirinya, ada pada diri orang lain, misalnya orang lain pincang, orang lain tuli, orang lain cadel, apalah kekurangan fisik yang tidak ada pada kita, kata Nabi SAW, siapa yang lihat sesuatu kurang dari seseorang dan tidak ada padanya, dia membaca alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi. Segala puji dan puja kehadiran Allah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang diujikan pada orang ini, wa faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdila, dan mendahulukan aku dengan kelebihan yang banyak, kelebihan yang banyak. Maka dengan doa ini kata Nabi SAW, maka pastikan Allah tidak akan menimpakan dia apa yang diujikan pada orang tersebut. Jadi kita begitu, bukan malah kita menghina-hinanya gitu. Kemudian kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna, ketakwaan. Untuk menerima semua ini butuh ketakwaan, patuhan pada Allah ada di sini. Lalu beliau menunjuk dadanya 3 kali. Lalu beliau mengatakan, bihasbi imri'in min syarr an yahkira akhahu muslim. Sungguh dosa yang sangat berat seseorang itu menghina saudaranya muslim. Kullu muslim ala muslimin haram. Ketahuilah dan jadikan sebagai prinsip hidup kalian, semua muslim dan muslimah hukumnya haram, darahnya enggak boleh ditumpahkan, hartanya enggak boleh diambil, dan juga kehormatannya enggak boleh dicoreng. Kehormatannya enggak boleh dicoreng. Baik, ini gambaran tentang masalah hasad itu sendiri. Saya akan coba bacakan sebagai penutup apa yang ditulis oleh penulis di poin ke-10, dan dengan ini tentunya buku ini alhamdulillah sudah selesai kita bedah, dan buku ini buku kecil, buku saku sebenarnya. Saya biasa kadang-kadang juga membedah buku-buku begini supaya tema tertentu habis, kemudian kita lanjut lagi ke tema yang lain gitu ya. Nah, kata penulis di sini tentunya dalam buku ini, dan buku ini ditulis oleh Darul Wahyin, ya. Beliau mengatakan,
hati yang bersih adalah sebab penting sebab penting yang menyebabkan kelapangan hati seseorang, dan itu otomatis akan mendatangkan kegembiraan dan kebahagiaan untuknya. Saya ulangi lagi, hati yang bersih dari kesyirikan, dari maksiat, dari segala macam hal yang tadi sudah kita berikan rinciannya, dan sudah kita rincikan lebih dalam lagi penyakit-penyakit hati yang dalam hadis baru saja kita jelaskan. Hati yang bersih adalah sebab terpenting yang menyebabkan kelapangan hati, yang akan mendatangkan kegembiraan dan kebahagiaan untuknya. Sementara dendam dan dengki adalah penyakit hati yang paling berbahaya dan pasti akan menyempitkan dada seseorang. Lalu kata beliau, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, di antaranya, ya, ini perkataan Ibnu Qayyim nanti kita jelaskan lebih jauh. Bahkan, ya, yang terbesar ialah membuang kedengkian dalam hati. Maksudnya kalau mau lapang dada, kata Ibnu Qayyim, di antara cara yang paling baik, yaitu seseorang kalau mau mengeluarkan dan membuang kedengkian hati ialah, di antaranya yang untuk membuang lapang dada, bahkan yang terbesar adalah mengeluarkan dan membuang kedengkian hati. Jadi bagaimana kita keluarkan dari hati kita? Ini adalah di antara sifat-sifat tercela yang menyebabkan hati sempit dan tersiksa, serta menghalanginya dari mendapatkan kebersihan hati. Sebab ketika manusia melakukan sebab-sebab yang bisa melapangkan dadanya, sedangkan ia tidak membuang sifat-sifat tercela tersebut dari hatinya, maka itu tidak berguna untuk melapangkan dadanya, ya, atau tidak ada gunanya kalau dia lapangkan dada sementara masih ada penyakit-penyakit hati dalam hatinya. Maksimal, kata beliau, ia memiliki dua unsur yang masuk pada hatinya, dan hati tersebut akan dikuasai oleh unsur yang lebih dominan dari keduanya. Dia baik, bersih, atau dia jahat, gitu. Ya. Maka kita harus pilih salah satunya. Karena itu hendaklah Anda, semoga Allah Subhanahu wa taala, ini kata Ibnu Qayyim, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara Anda, berkeinginan keras untuk membersihkan hati Anda dan menjauhkan dari segala yang dapat menyempitkannya. Tinggalkanlah permusuhan, kebencian, dan kedengkian kepada orang lain. Cintailah orang lain sebagaimana Anda mencintai diri Anda sendiri. Jadi kalau kita tidak ingin dihasati, tidak ingin diganggu, jangan juga lakukan pada orang lain. Sebagaimana kita suka muamalailah orang lain dengan sama. Ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Semua kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Jadi secara rasional juga kita kalau tutur kata yang lembut, orang akan balas lembut. Ya, kita tatapan matanya syahdu, tangan kita dermawan, kita suka membantu, maka akan sama responnya dari orang lain, gitu ya. Cintailah orang lain sebagaimana Anda mencintai diri Anda sendiri, niscaya Anda menjadi orang yang paling bahagia di dunia dan juga di akhirat. Lalu kemudian beliau mengatakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita semua dan memberikan kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Lalu dengan itu penulis menutup bukunya dengan kalimat yang terakhir tadi. Intinya teman-teman sekalian dari bahasan kita, bagaimana seseorang membersihkan hatinya dari segala macam jenis hasad itu sendiri, dan sudah kita jelaskan bagaimana dia membersihkan hatinya, dan juga sudah kita jelaskan mana yang dibolehkan dalam Islam, ya, yaitu ghibthah tadi. Kita berharap nikmat yang ada pada diri orang selama tidak bentur dengan sunnatullah bisa kita dapatkan, tapi dengan tidak hilang dari orang tersebut. Allahu a'lam.